Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat As-Sanabil TV dan siswa sekolah tahfiz Al-Qur'an As-Sanabil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita yang tidak terhingga. Salam dan salam juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat, pengikut serta umat beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa tujuan umum berpuasa itu adalah memperoleh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik takwa itu ada banyak hikmah keutamaan yang kita dapatkan. Di antaranya adalah kita akan memperoleh keberkahan hidup dari takwa tadi. Yakni Allah berfirman dalam Al-Qur'an, walau anna ahlul qura amanu wa taqaw laftahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya ahli negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah curahkan keberkahan dari langit dan Allah keluarkan keberkahan dari bumi. Dalam firman yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Kemudian untuk mendapatkan rahmat Allah, mesti orang juga bertakwa. Sebab dengan rahmat Allah lah orang itu akan disampaikan, dimasukkan ke dalam surga. Dan takwa, rahmat Allah ini terkait dengan ketakwaan, wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, salah satu jalan takwa ini adalah berpuasa. Puasa mana yang melahirkan takwa yang sesungguhnya? Yakni puasa yang dikerjakan dengan baik dan benar, lahir dan batin. Nah, maka ulama membagi puasa itu kepada 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan awam, yang kedua ada tingkatan khawas, yang ketiga khawasul khawas. Kalau bahasa Indonesianya tingkatan umum, tingkatan khusus dan khusus. Nah, untuk tingkatan awam ini puasanya adalah menahan diri daripada makan, minum, dan syahwat dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ini adalah puasanya orang umum atau orang awam. Nah, untuk tingkatan yang kedua, tingkatan khawas, yaitu menjaga anggota badan dari perbuatan sia-sia dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota badan mana yang kita pelihara, kita jaga? Karena namanya puasa itu kan swama ya sumu, menahan. Nah, ada anggota badan yang ditahan itu ada 7 anggota badan yang kita tahan untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Yang pertama adalah mata. Memang mata ini potensi untuk bermaksiat. Siapa kada ketujuh melihat bibinian bungas? Nah, kita melihat bini sendiri itu lain rasanya, melihat bini orang lain, bahkan melihat janda pun lain. Nah, lalu daripada melihat yang tidak halal, kita tahan nih. Itu namanya puasa, menahan dari pandangan yang bermaksiat kepada Allah. Melihat masjid lain juga mata kita nih. Kalau melihat masjid langsung nguap kita. Tapi kalau melihat HP nyarak mata. Kemudian yang kedua adalah telinga. Nah, maka kita tahan dipendengarkan yang tidak baik, ghibah, ya kan, atau disebut orang ngerompe kah, mendengar yang kata-kata kalimat sesuatu yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga adalah menjaga lidah, menahan lidah dari kata-kata yang fujur, yang tidak baik, berdusta, ya kan, sumpah serakah, menggibah orang, memfitnah orang, madu domba orang, pandir labihan. Nah, itu juga kita jaga dan kita pelihara. Kemudian lagi yang kita pelihara, tangan kita tahan daripada mengambil hak orang lain. Nah, kemudian kaki kita tahan dari berjalan menuju tempat yang maksiat atau sesuatu yang tidak diridai oleh Allah. Ditahan. Nah, hendak tolak tuh hendak, ya kan? Tapi tahan nih. Nah, nahan itu namanya puasa. Kemudian yang keempat, perut. Nah, perut kita nih tahan nih daripada memakan perkara yang haram, baik zatnya ataupun sifatnya. Nah, yang ketujuh anggota badan kita tahan itu berpuasa itu adalah menahan faraj kita, kemaluan kita daripada sesuatu yang tidak dihalalkan oleh agama. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sahabat As-Sanabil TV dan siswa sekolah tahfiz Al-Quran As-Sanabil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasanya orang khawasul khawas itu adalah menahan hati, menahan pikiran, menahan jiwa kita daripada sifat-sifat yang tercela. Yang sifat yang tercela atau disebut dengan maksiat batin itu di dalam kitab Hidayatus Salikin ya, atau dalam kitab Bidayatul Hidayah juga ada, itu dari 10 perkara. Yang pertama adalah namanya menahan diri daripada syahrut ta'am. Apa tuh syahrut ta'am? Mindset pikiran yang selalu berpikiran untuk makan. Nah, yang kedua adalah syahrul kalam, yaitu ketujuh hobi suka gambar untuk berpandir-pandir yang sia-sia dan maksiat. Yang ketiga adalah yang harus kita tahan dalam batin kita ini, yaitu namanya hubbud dunya, mencintai dunia, terlalu mencintai. Cinta boleh, tapi terlalu mencintai dunia atau mencintai dunia lebih daripada mencintai Allah dan Rasulnya, itu yang disebut dengan maksiat batin. Nah, itu kita tahan. Dan kita ada kecenderungan ke sana. Nah, yang keempat adalah namanya hubbul jah, gemar, suka, cinta kepada kemegahan. Nah, kalau dipuji orang wah banget kita, kalau dihormati orang wah banget. Nah, keinginan hati ada untuk seperti itu. Kemudian yang kelima namanya hubbul mal, cinta harta. Ya kan? Cinta harta itu ada dua. Ada namanya bakhil, ada namanya syuha. Bakhil itu pemalar, pelit dengan orang lain. Kalau syuha itu adalah pelit terhadap dirinya sendiri. Yang keenam adalah yang kita tahan ini hasad. Hasad, iri hati, dengki dengan orang. Tidak bisa orang itu dapat kenikmatan, maka kita akan ada timbul iri hati dalam diri kita. Yang ketujuh adalah yang harus kita tahan itu namanya ghadab. Apa tuh ghadab? Rasa ingin marah kepada orang lain. Hendak sangit terus dan orang, melihat orang sangit terus. Nah, apalagi saingan kita ya, kalau apalagi mantan kita ya lah. Nah, kemudian yang kedelapan ujub, asa tinggi diri, heran dengan diri kita, asa paharatnya. Yang kesembilan itu namanya kibir, yang kita tahani, ada keinginan untuk menyombongkan diri. Dan yang 10 adalah riya. Nah, sesuatu yang kita amalkan ini suka, ada keinginan dalam hati kita ingin dilihat orang lain. Nah, itu kalau bisa menahan yang 10 macam ini, maka itulah minimal puasanya orang khawasul khawas. Yang kedua dan yang ketiga itu adalah itu menahan bukan hanya Ramadan sampai akhir hayat kita. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan nih, tapi sampai akhir hayat kita. Demikian kira-kira dapat sampaikan. Ada benar daripada Allah, salah dan kekurangan dari saya sendiri, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.